Saudaraku yang kukasihi dalam Kristus, apa kabar saudaraku? Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Saudara-saudaraku yang kukasihi, hari ini saya ingin membagikan sebuah renungan yang saya rasa semua hamba Tuhan pernah mengkhotbahkannya. Semua kita sudah pernah mendengarkannya, yaitu mengucap syukur. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, saya mencoba membagikan dengan cara saya. Ada rahasia yang besar di dalam mengucap syukur. Yang pertama saudara-saudaraku, mengucap syukur memuaskan kita. Tidak ada kata yang paling tepat dalam kehidupan kita ini untuk menata agar kita bahagia dengan kehidupan ini dengan kata mengucap syukur. Mengapa saudara-saudaraku? Karena Alkitab berkata dalam Mazmur 43 ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku Allahku. Mengapa kita tertekan? Padahal kita masih sudah mempunyai rumah. Mengapa kita gelisah? Padahal tempat tidur kita sangat nyaman, teduh, sejuk, dingin saudara-saudaraku. Karena kita tidak bisa mengucap syukur. Kita tidak memiliki rasa puas. Tidak ada yang bisa ngerem dan tidak ada yang bisa membatasi kebutuhan hidup kita selain mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur memuaskan kita. Yang kedua saudara-saudaraku, mengucap syukur itu mencukupkan kita. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-11, tidak mungkin 2 ekor ikan, 5 potong roti dapat mencukupkan kebutuhan 5.000 orang. Mustahil, tidak ada dalam kamus matematika setiap orang. Saudara-saudaraku, tapi ada seorang anak kecil, dia punya 2 material tersebut dan dia bawa ke tangan Yesus. Dan ketika dia bawa ke tangan Yesus, saudaraku, Yesus menerimanya. Saya mau katakan, doa apa yang dipakai Tuhan Yesus menerima kedua material yang dibawakan oleh anak kecil tersebut? Saya mau jawab, doa mengucap syukur. Mari kita lihat dan perhatikan ayatnya. Ayat yang ke-11, lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian pula dibuatnya dengan ikan tersebut. Saudara-saudaraku, sekarang persoalannya adalah saat ini banyak orang yang sedang di PHK, banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang dipotong gajinya bulanannya. Full saja belum tentu cukup. Apalagi kalau dipotong, apalagi kalau di PHK, akan menguras tabungan. Saya mau katakan saudaraku, dengan keterbatasan yang saudara miliki itu, bawa ke tangan Yesus. Seperti anak kecil ini, dia bawa ke tangan Yesus. Dan Yesus mencukupkan dia dan bersyukur. Saudara-saudaraku, ketika kita dapat gaji, kita datang pada Tuhan, kita mengucap syukur. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah rahasia di balik mengucap syukur. Ternyata ada mujizat yang besar dalam mengucap syukur. Mengucap syukur bukan sekedar kata-kata, tapi mengucap syukur adalah doa, adalah whisper kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-41, lalu mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke langit, mengangkat tangannya dan berdoa. Tahu saudara apa yang diucapkan di dalam doa Yesus Kristus ketika dia membangkitkan Lazarus? Doa yang dipakai adalah doa mengucap syukur. Lalu Yesus menengadahkan tangannya ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan doaku. Lazarus, Lazarus, bangkitlah dan berjalanlah. Saudara-saudaraku yang kukasihi, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dulu saya berpikir doanya adalah doa kesembuhan. Sembuh dari kematian. Tidak, ternyata mengucap syukur. Dulu saya berpikir ketika Yesus membangkitkan Lazarus dengan doa peperangan rohani, aku patahkan, aku ikat segala roh maut dan aku lepaskan kehidupan kepada Lazarus. Tidak, saudara-saudaraku, ada rahasia yang besar sebagai doa kita, yaitu kita mengucap syukur, mengalahkan pertahanan iblis dalam kehidupan kita. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Yang keempat, apa rahasia di balik mengucap syukur? Mengucap
mengucap syukur menghindarkan kita dari keserakahan di dalam kehidupan ini. Kita akan mengambil bagian kita saja, yang bukan bagian kita tidak ambil. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36, ketika itu bangsa Israel berteriak kepada Tuhan, kami lapar, kami lapar. Mengapa engkau membawa kami ke padang gurun? Tidakkah di padang di Mesir kami akan hidup dengan makan bawang dan lain sebagainya. Dan Musa berdoa kepada Allah, dan Yahweh menjawab Musa, setiap pagi akan ada roti yang turun dari sorga yang disebut dengan mana. Setiap sore akan ada daging yang turun dari sorga yang disebut dengan burung puyuh. Untuk roti dari sorga mana, pesan Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel adalah ayat yang keempat dari Keluaran pasal 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan bagimu roti, maka bangsa itu akan keluar memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlukan sehari, supaya mereka aku coba apakah mereka menurut hukum-hukumku atau tidak. Dan kemudian ayat yang ke-16 Alkitab berkata demikian, beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu segomer seorang menurut jumlah jiwa. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi ketika pagi-pagi benar itu terjadi? Orang Israel mengambil lebih daripada kebutuhannya, tidak segomer. Tidak segomer, bahkan mereka berpikir apa untuk besok, apa untuk seminggu, apa untuk sebulan, apa nanti untuk setahun. Akhirnya mengumpulkan begitu banyak di dalam tempat pengumpulan masing-masing keluarga. Apa yang terjadi saudaraku? Seluruh tempat itu Israel, kemah mereka menjadi bau. Mana dari sorga tidak menjadi berkat, mana dari sorga berulat. Tuhan kecewa sekali. Tuhan berkata di awal, aku ingin mengetahui apakah mereka sungguh-sungguh memegang hukumku, apakah mereka sungguh-sungguh beriman kepadaku. Saudaraku, kata kuncinya di sini adalah banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Saudara-saudaraku, 100 juta income sebulan belum tentu cukup, 5 juta income sebulan belum tentu kurang. Terus rahasianya di mana? Balancing, harmonisasi keinginan, kebutuhan, dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Orang yang tahu mengucap syukur, saya pastikan menurut firman Tuhan, dia tidak akan serakah dalam kehidupannya. Dia akan memikirkan orang lain, bisa membagi dari apa yang berkat Tuhan berikan kepada dia kepada orang lain. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya di dalam Lukas 11 ayat yang ketiga, berikanlah kepada kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Artinya apa saudaraku? Dalam doa Bapa kami, Yesus pun mengajarkan kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Yang terakhir saudara-saudaraku, poin yang kelima, mengucap syukur, bersyukur menghindarkan kita dari selingkuh. Maliaki 2 ayat yang ke-14. Hidup ini berubah saudaraku. Dulu pasangan kita, pasangan yang cantik, yang ganteng menurut ukuran kita. Tetapi berjalannya waktu pasti berubah. Alkitab katakan supaya kita setia kepada pasangan masa muda kita. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, kelak setelah 5 tahun, 10 tahun dalam masa pernikahan kita akan digodai. Pasangan kita berubah dan wanita lain, pria lain akan lebih cantik atau lebih gagah dalam pandangan kita. Hei saudaraku, bersyukurlah terhadap pasanganmu. Bersyukurlah kepada suamimu. Bersyukurlah karena engkau memiliki istri. Perubahan-perubahan dalam diri dia akan menjadi bagian dalam kehidupan kita yang menyempurnakan hati kita. Di tempat lain banyak yang lebih bagus. Mengucap syukur artinya kita menerima pasangan kita apa adanya. Mengucap syukur akan menghindarkan kita dari perselingkuhan. Mengucap syukur akan membuat kita setia kepada pasangan kita. Akhirnya saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan simpulkan apa sih sebenarnya definisi mengucap syukur. Mengucap syukur artinya adalah di dalam Lukas 22 ayat 16 sampai 20, ketika Yesus pada malam hari dan dia akan menghadapi sebuah peristiwa memikul salib, mati di atas gunung Golgota.
Dan itu adalah perjamuan akhir daripada apa yang akan dia lewati. Dia mengumpulkan semua murid-muridnya dan dia mengambil roti dan cawan. Dan dia memecah-mecahkan roti tersebut dan berkata, inilah tubuhku yang diberikan kepada kamu sebagai peringatan akan daku. Dan kemudian dia mengangkat roti itu dan lihat apa yang dikatakan Alkitab. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Lukas 22 ayat yang ke-19. Mengucap syukur artinya I am with you. Aku bersama dengan engkau Tuhan. Mengucap syukur artinya kita setuju rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Meski senang, meski sulit, meski gelap, meski siang, meski bahagia, meski menangis, meski tertawa. Aku setuju dengan engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus sanggup memikul salib karena dia bersyukur. Tuhan Yesus sanggup menanggung segala beban kehidupan di kayu salib karena dia mengucap syukur. Kata yang dipakai adalah Eukaristeo. Eukaristeo artinya Abba Father, I am with you. Abba Father, I am agree with you. Abba Father, thy will be done. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus. Sebagai penutup ini, saya mau katakan, ketika kita mengucap syukur, kita setuju dengan Tuhan bahwa kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 Alkitab berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu saudara-saudaraku. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, saya akan ringkaskan apa rahasia di balik mengucap syukur. 1. Mengucap syukur memuaskan kita dan mendamaikan hidup kita. 2. Mengucap syukur mencukupkan kebutuhan kita. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu tidak cukup saudaraku. Mengucap syukur rahasianya. Yang ketiga, mengucap syukur ada kuasa, ada mujizat yang di dalamnya. Yang keempat, mengucap syukur menghindarkan kita dari keserakahan. Yang kelima, mengucap syukur melatih kita untuk setia kepada pasangan kita. Tidak selingkuh, satu untuk selama-lamanya. Haleluya. Isi hari ini dengan mengucap syukur dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami mengucap syukur dalam segala hal. Karena mengucap syukur adalah kerinduan dan keinginan-Mu. Hidup kami selama ini tidak merasakan kebahagiaan karena kami tidak tahu berterima kasih. Kami menghitung apa yang tidak kami miliki. Ternyata apa yang sudah kami miliki, yang Kau berikan kepada kami, itu adalah anugerah-Mu setiap hari bagi kami. Bapa, dalam nama Yesus, ajar kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Isi hari-hari saudara mulai saat ini sampai seterusnya dengan mengucap syukur. Amin.